warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Insani Darwis dari Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan. Saya akan menjelaskan wirausaha yang telah saya pilih. Tapi sebelum saya masuk kepada wirausaha yang telah saya pilih, ada sedikit penjelasan yang ingin saya jelaskan. Semakin bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia, membuat semakin bertambah kecilnya peluang untuk diterima bekerja di perusahaan. Banyak orang yang lebih memilih bekerja di sebuah perusahaan ketimbang membuka usaha sendiri. Banyak alasan mengapa kebanyakan orang lebih memilih bekerja di perusahaan ketimbang berwirausaha. Tidak punya modal, tidak punya keterampilan, dan ada yang takut karena gagal. Perlu diketahui bahwa dalam berwirausaha memang memerlukan modal, keterampilan, serta tekad yang kuat untuk berwirausaha. Banyak dari mereka yang sudah memulai berwirausaha mengalami kegagalan yang menyebabkan mereka trauma dan kapok untuk mencoba lagi karena sudah kehilangan waktu dan uangnya. Namun sebaliknya, banyak pula dari mereka yang mencoba dan terus mencoba sehingga usahanya menjadi sukses. Baik, yang pertama itu deskripsi usaha. Dalam tugas ini, saya memilih usaha budidaya menanam sayuran selada dengan sistem hidroponik. Selada hidroponik merupakan sayuran yang mudah ditanam dan cepat panen. Selada hidroponik bisa dipanen dalam waktu 30 hari. Kebutuhan sayur selada ini juga sangat banyak, mulai untuk lalapan di restoran ataupun untuk sayur isi hamburger dan kebab yang dijual di pinggir jalan. Namun sayangnya, banyaknya kebutuhan selada ini kurang diimbangi dengan adanya stok sayuran selada untuk memenuhi kebutuhan sayur selada di pasaran. Menanam sayuran dengan sistem hidroponik lebih banyak, higienis, dan lebih terjaga kandungannya, nutrisinya, serta tidak mudah layu. Tujuan dari usaha ini adalah untuk memenuhi kebutuhan pasar dan juga agar masyarakat lebih mudah mendapatkan sayuran yang lebih fresh dan sehat. Yang kedua, pelaksanaan usaha budidaya selada hidroponik. Untuk memulai budidaya selada hidroponik, langkah pertama, kita harus menyiapkan lahan untuk menanam hidroponik. Jika tidak mempunyai lahan yang luas, bisa bekerja sama dengan beberapa teman untuk menanam sayur selada ini di halaman rumah mereka. Yang paling penting adalah harus mampu membuat siklus panen selada sehingga tidak pernah putus. Ada beberapa bahan yang harus dipersiapkan seperti wick. Bahan yang dibutuhkan seperti box styrofoam, media tanam yang arang sekam, dan potnya bisa pakai cup plastik. Kalau untuk nutrisi, ada mix untuk sayuran daun, dan ada juga bahan-bahan yang dibutuhkan untuk budidaya selada hidroponik sistem wick. Yang pertama, tandem nutrisi. Ini merupakan penampung wadah larutan nutrisi, bentuknya bebas, bisa pakai ember, botol bekas, baskom, atau box styrofoam. Yang kedua, pot tanaman. Bisa menggunakan apa saja, seperti cup bekas air mineral, bisa juga pot lainnya. Yang ketiga, sumbu. Fungsinya untuk menaikkan larutan nutrisi dari tandem menuju media tanam. Biasanya, sumbu untuk tanaman hidroponik adalah kain flanel. Yang keempat, nutrisi. Nutrisi selada adalah sayuran daun. Jadi, gunakan nutrisi AB mix untuk sayuran daun. Yang kelima, benih. Siapkan benih selada secukupnya, sesuai dengan kebutuhan. Yang keenam, media tanam hidroponik bermacam-macam, contoh rockwool, arang sekam, atau kokopit. Yang ketujuh, TDS atau ecmeter, alat untuk mengukur kepekatan atau ppm larutan nutrisi hidroponik. Yang kedelapan,
Air beku adalah air yang ppm-nya tidak lebih dari 150 atau 200. Contoh air yang baik untuk hidroponik adalah air sumur, air sungai, atau air buangan AC. Jika terpaksa, boleh juga menggunakan air pump, tapi harus diendapkan terlebih dahulu selama 1 minggu. Pemeliharaan atau perawatan. Ketika tanaman selada memasuki masa pertumbuhan generatif, tanaman selada akan sangat cepat menyerap nutrisi, terlebih jika cuaca panas. Pada masa ini, pengecekan harus lebih sering dilakukan untuk menghindari tanaman mati. Semprotkan pupuk mikro setiap 7-10 hari sekali untuk membantu mengoptimalkan pertumbuhan tanaman. Semprotkan biopestisida seperlunya kepada tanaman dengan menggunakan sprayer sesuai dosis yang dibutuhkan agar tanaman bebas dari hama dan penyakit. Usahakan bak terhindar dari teriknya cahaya sinar matahari agar suhu larutan nutrisi tetap stabil. Yang ketiga, aspek pemasaran. Hal yang perlu diperhatikan lagi adalah pengemasan sayur selada. Produk yang dikemas dan yang tidak dikemas memiliki harga jual yang berbeda. Untuk itu, kita harus membuat kemasan khusus untuk produk selada. Kemasan harus tertuliskan nama kebun, nomor kontak, dan yang paling penting harus tertuliskan bahwa itu adalah selada hidroponik non-pestisida. Tentang marketing, yang paling sederhana adalah memberikan sampel atau contoh selada kepada teman ataupun tetangga. Pemasaran jenis ini sudah banyak yang berhasil. Namun sekali lagi, kita harus memberikan sampel selada kita di dalam kemasan yang tertuliskan nama kebun dan nomor kontak. Selanjutnya, marketing di sosial media. Kita bisa memberikan informasi tentang keunggulan selada hidroponik ke sosial media. Setelah kita memberikan informasi, kita bisa menawarkan produk. Kunci sukses dari marketing adalah kegiatan yang terjadwal dan tidak pernah putus. Kita harus konsisten melakukan penawaran setiap hari melalui sosial media ataupun langsung kepada calon pembeli. Sekali lagi, kegiatan marketing tidak boleh putus dan menyerah. Kita harus melakukan secara terjadwal. Memasarkannya melalui penjual-penjual di pasar tradisional yang ada di sekitar tempat tinggal kita, dan juga menjualnya kepada pedagang sayuran keliling komplek daerah tempat tinggal kita, dan juga memasok ke pedagang dan juga restoran, dan yang terakhir menawarkan harga yang lebih murah ke pedagang lain tetapi kualitas tetap baik. Yang terakhir adalah penutup. Penutup saya kali ini adalah, agar usaha sukses, maka dibutuhkan tekad dan keyakinan yang matang, bisa menghadapi segala kemungkinan yang terjadi, berorientasi ke depan, dan lebih diinovasikan lagi produk seladanya, agar lebih banyak peminatnya. Baik, itulah tadi penjelasan saya mengenai wirausaha budidaya selada hidroponik. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.